channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Babul af'ali, bermula ini adalah bab fi'il. Al-af'alu bermula fi'il salah satun adalah tiga, madin, pertama fi'il madhi, wa mudhari'un, dan yang kedua fi'il mudhari', wa amrun, dan yang ketiga fi'il amar. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Bermula contohnya adalah lafaz daraba, yadribu, idrib. Fi'il ada tiga, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Contoh fi'il madhi daraba, fi'il mudhari' yadribu, fi'il amar idrib. Nah, dalam mukaddimah kita sudah membahas tentang pembagian kalimat. Kalimat itu ada kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat haraf. Ya. Isim sudah kita bahas sepintas di bab i'rab. Nanti akan ada bahasan lagi di bab-bab berikutnya ya, tentang pembagian kalimat isim. Yang kedua kalimat fi'il. Nah, pembahasan tentang kalimat fi'il kita bahas tuntas di bab ini. Di sini tidak akan membahas tentang kalimat isim, kita fokus membahas kalimat fi'il. Dari segi apa itu fi'il, ya. Kemudian pembahagiannya, hukum seluruh kalimat fi'il. Kita bahas di sini. Ya. Pertama, kalimat fi'il dari segi definisi, kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wad'an. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan mana dan disertai zaman. Disertai zaman. Zaman itu ada tiga, zaman madhi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Nah, karena disertai zaman inilah maka lahir pembagian fi'il sesuai dengan zamannya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Ya. Apa fi'il madhi? Ya. Fi'il madhi itu madalla ala hadatsin madha wa qada. Fi'il yang menunjukkan pada mana pekerjaan yang telah lampau. Telah lampau, ya. Nasara telah menolong, alima, hasuna, hasiba, ngitung, akroma, memuliakan, ijtama'a, istaghfaro. Semuanya disertai mana yang telah lampau. Telah. Meskipun di dalam kenyataannya fi'il madhi ini di dalam prakteknya belum terjadi. Ya, memang ada fi'il madhi tetapi di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya, di dalam waqi'nya hanya belum terjadi. Ada. Apabila disertai dengan dorob zaman mustakbal seperti idza. Di dalam Al-Qur'an kita mendapati kalimat seperti itu. Fi'il madhi didahului dengan idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzala. Itu kan fi'il apa? Fi'il madhi idza waqa'at, apabila telah terjadi opo al-waqi'atu kiamat. Sudah belum terjadinya? Belum. Jadi fi'il madhi di sini belum terjadi di dalam kenyataannya. Lepasnya kata waqa'at, zulzilatan, lain sebagainya dari makna madhi, ya, karena ada qarinah, ada yang menunjukkan ini idza. Idza itu dhorob zaman mustakbal, untuk masa yang akan datang. Ya. Apabila telah terjadi kan belum. Tapi pada hakikatnya waqa'at atau fi'il madhi tetap menunjukkan mana madha wan qada, telah terjadi. Karena ketika diterjemahkan idza waqa'at, tetap makna telah itu disertakan. Idza waqa'at, apabila telah terjadi. Idza zulzilat, apabila telah digoncangkan, gitu ya. Idza ja'akal mu'minat, apabila telah datang kepadamu wanita-wanita mukminat, gitu. Itu dari segi definisi. Hukumnya bagaimana? Fal madhi, maka bermula fi'il madhi maftuhul akhiri adalah yang difathahkan akhirnya abadan, selamanya. Hukum fi'il madhi adalah selamanya mabni fathah. Ini baru kita bahasan tentang hukum. Hukum dari segi i'rab dan binanya, ya, dari segi hukum i'rab dan binanya. Fi'il madhi hukumnya adalah mabni fathah. Ujungnya itu mabni fathah. Hukum fi'il madhi adalah mabni fathah. Mabni fathahnya terbagi tiga. Satu, mabni fathah zahirah, terang-terangan mabni fathahnya.
Ya. Jika fi'il madi tidak bertemu dengan wawu dhamir jama dan dhamir mutaharrik marfu. Nah, jadi ada 4 wuku dalam tasrif fi'il madi yang mabni fathahnya itu terang-terangan jelas di akhir itu. Pertama, wuku mufrad mudzakkar ghaib. Ya, dhamirnya huwa. Dia seorang laki-laki. Kataba ini. Dia seorang laki-laki telah menulis. Ini wuku mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Kemudian tasniyah mudzakkar ghaib. Kataba. Mereka 2 orang laki-laki, dhamirnya huma. Jadi alif yang ada pada kataba ini sama dengan huma. Ya. Kataba, mereka 2 orang laki-laki telah menulis. Katabat, dia seorang perempuan. Domir yang tersembunyi pada katabat adalah hiya. Taknya tak tanis sakinah. Jadi bukan domir ini ya. Tak tanis sakinah. Katabata, alifnya sama dengan huma. 4 wuku ini, kataba, katabat, katabata, mana huruf akhir fi'il madi? Huruf akhirnya mana? Ba. Jadi perhatikan ba-nya. Nah, ini fi'il madi, huruf akhirnya ba. Ya. Kita membahas tentang hukumnya, mu'rab dan mabni. Huruf akhir fi'il madi yakni ba ini mabni fathah. Dan fathahnya pada 4 wuku ini zahirah, nampak fathahnya. Kataba, kataba, katabat, katabata. Ini tak nggak usah direken. Ini tambahan, ya. Ini ba-nya aja nih. Kataba, kataba, katabat, katabata. Fi'il kata dasarnya kataba. Nah, kemudian alifnya domir tasniyah. Katabat kata dasarnya kataba, taknya tak tanis sakinah, menunjukkan perempuan. Di sini ada dhamir hiya. Katabata kata dasarnya kataba, taknya tak tanis sakinah, alifnya dhamir tasniyah. Nah, hukum fi'il madi pada keempat wuku ini mabni fathah zahirah. Ini yang pertama. Yang kedua, mabni fathah muqaddarah. Mabni fathah muqaddarah. Muqaddarah itu artinya disembunyikan, dikira-kirakan, nggak kelihatan fathahnya. Muqaddarahnya kemana? Muqaddarahnya dibagi 2. Pertama, muqaddarah pada dhammah. Yang kedua, muqaddarah pada sukun aridhi. Jadi fathahnya itu dimuqaddarkan, disembunyikan. Pertama ada yang disembunyikan pada dhammah, yang kedua disembunyikan pada sukun aridhi. Ya. Kapan fi'il madi mabni fathah pada dhammah? Apabila bertemu dengan wawu jama. Jadi fi'il madinya bertemu dengan wawu jama. Katabu, kata dasarnya kataba bertemu dengan wawu jama. Ini wawu pada katabu ini, domir ini isim domir. Isim domir sama dengan hum. Mereka laki-laki banyak. Katabu, mereka telah menulis. Amanu, mereka telah beriman. Kafaru, mereka telah kafir. Jamak mudzakkar ghaib. Ada fathah pada huruf akhir ba. Karena fi'il madi hukumnya mabni fathah. Mana fathahnya? Muqaddarah, tersembunyi pada dhammah. Loh, tersembunyi pada dhammah? Iya. Kenapa disembunyikan? Karena ada wawu. Jadi menyesuaikan dengan huruf sesudahnya, yakni wawu. Katabu. Ya. Kalau tetap kekeh dengan fathahnya, nggak enak. Kata bau. Nggak enak ya. Kata bau. Ini mabni fathah muqaddarah pada dhammah. Kenapa disebut mabni fathah muqaddarah pada dhammah? Udah aja. Dhammah gitu. Nggak bisa. Karena kalau mabni itu kekeh, sampai istilahnya pun begitu ya begitu. Fi'il madi mabni fathah, ya udah mabni fathah. Dhammah dong, enggak boleh, tetap harus mabni fathah. Ini kenyataannya. Oke, redaksinya. Ya. Bukan mabni fathah zahirah, tapi mabni fathah muqaddarah pada dhammah. Karena mabni itu, kalau hukum itu hukum yang istilahnya muhkamat ya, kalau di dalam Al-Quran muhkamat, nggak boleh dirubah. Mabni fathah ya mabni fathah. Kenyataannya nggak kelihatan fathahnya, muqaddarah gitu.
Yang kedua, mabni fathah muqaddarah pada sukun aridi. Ya. Mabni fathah muqaddarah pada sukun aridi. Jadi akhir fi'il madi itu fathahnya itu nggak kelihatan. Tersembunyi fathahnya itu. Tersembunyinya pada mana? Pada sukun. Jadi yang nampak pada huruf akhir fi'il madi itu apa? Sukun, kata ba. Mestinya pada ba itu fathah. Tapi yang kelihatan fathahnya, yang kelihatan sukun, kata ba. Gitu. Kapan? Apabila bertemu dengan domir mutaharrik marfu. Apa nih domir mutaharrik marfu? Domir mutaharrik marfu itu adalah domir berharokat yang berada di belakang kalimat fi'il madi. Baik mabni maklum ataupun mabni majhul yang menempati tarkib marfu. Marfu itu kan diropakan. Domir mutaharrik, domir berharokat. Marfu. Marfu itu rofa, baik fa'il atau naibul fa'il. Nih, kita mundur sedikit ya. Di sini ada domir. Kataba ada domir. Domirnya tersembunyi. Huwa. Kataba ada domir. Alif. Katabat ada domir. Tersembunyi. Hiya. Katabata ada domir. Alif. Domir ini strukturnya jadi fa'il. Pelaku. Kataba telah menulis. Dia. Dia telah menulis. Kataba, mereka berdua telah menulis. Katabat, dia seorang perempuan. Katabata, mereka berdua telah menulis. Jadi ada fa'ilnya nih. Ada pelakunya. Ya. Dalam bentuk isim domir. Kata ganti. Katabu. Katabu telah menulis. Siapa yang menulis? Mereka. Wow nih. Wow ini fa'ilnya, pelakunya. Jadi wow ini domir. Ya. Domir. Isim domir. Strukturnya jadi fa'il. Pelaku. Siapa yang telah menulis? Mereka. Nih. Wow ini artinya mereka. Jadi pelakunya. Nah. Ini katabu. Wawunya berharokat tidak? Tidak, sukun. Ini ada domir mutaharrik berharokat. Katabna. Itu berharokat kan? Katabtuma. Katabna. Mereka perempuan telah menulis. Kataba telah menulis. Siapa? Na, mereka perempuan banyak. Jadi, na ini adalah isim domir. Isim domir. Sama dengan hunna. Ya. Nah, ini isim domir sama dengan hunna. Mutaharrik berharokat. Harokat apa nah di sini? Fathah. Itu kan ada harokatnya kan? Nah. Strukturnya jadi apa ini? Jadi fa'il dari kataba. Karenanya disebut domir mutaharrik marfu. Ya, katabana. Nah, ada 9 wuku. Ada 9 wuku. Dalam tasrif fi'il madi, mabni fathah muqaddarah pada sukun aridi. Katabana, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabana. Gitu. Ini mabni fathah muqaddarah pada sukun aridi. Kenapa dinamakan sukun aridi baru? Karena aslinya mabni fathah. Dan memang mabni fathah kan? Ya. Kataba, mabni fathah. Sekarang kok disukunkan? Baru berarti. Disukunkan itu, disukunkannya ini. Katabana, banyak disukunkan. Katabatu, aslinya katabana, katabatu, katabatuna, dan lain sebagainya. Ya. Disukunkan itu lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikatin, untuk menghindari ketidakelokan berturut-turutnya 4 huruf berharokat dalam satu kalimat. Gak elok. Jika demikian, hukum fi'il madi sudah kita pahami. Mabni fathah. Mabni fathahnya terbagi 3. 1. Mabni fathah zahirah. Berapa wuku? 4 wuku. Yang kedua, mabni fathah muqaddarah pada doma apabila bertemu dengan wawu jama. Yang ketiga, mabni fathah muqaddarah pada sukun aridi. Berapa wuku? 9 wuku. Yuk tasrif secara tasrif secara komplit ya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabana. Dari ke-12 suku ini yang mabni fathah dhahirah 4. Yang mabni fathah muqaddarah pada doma
1. Mabni fathah muqaddarah pada sukun aridi 9. Ya, ini dari segi hukum ya. Mabni ma'lum, mabni majhul. Apa mabni ma'lum, mabni majhul? Sebutan mabni ma'lum dan mabni majhul, bahasan lengkapnya nanti pada bab fa'il dan bab naibul fa'il. Sepintas, mabni ma'lum itu, maklum artinya diketahui, majhul tidak diketahui. Apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, fa'ilnya. Jadi kalau fi'il madi ataupun fi'il mudhari, fa'ilnya ketahuan, ada gitu loh, maka fi'ilnya mabni maklum. Kataba, dia telah menulis. Kataba rajulun, seorang laki-laki telah menulis. Ketahuan tuh ya. Kataba rajulun risalatan, seorang laki-laki telah menulis surat. Mana fa'ilnya? Rajulun, ketahuan kan? Fi'ilnya, yang fa'ilnya ketahuan disebut fi'il mabni maklum. Yang kedua majhul. Apa majhul? Majhul itu artinya tidak diketahui. Apa yang tidak diketahui? Fa'ilnya. Fa'ilnya tidak diketahui, tidak disebutkan. Kalau kalimat fi'il, fa'ilnya tidak diketahui, fi'ilnya rubah. Jangan mabni maklum, tapi mabni majhul. Kutibat risalatun. Kutibat telah ditulis apa risalatun, sebuah surat. Siapa pelakunya? Ketahuan kan? Nggak disebutkan. Kutibat risalatun, sebuah surat telah ditulis. Pelakunya nggak ketahuan. Nah, untuk seperti ini, fi'ilnya harus mabni majhul, ya, menunjukkan bahwa fa'ilnya, pelakunya tidak diketahui atau memang tidak dipermaklumkan. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dha'ifan, dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pelakunya tidak disebutkan. Siapa yang menciptakan? Allah. Pasti Allah kan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah. Kalau maklum, ketahui wa khalaqallahul insana dha'ifa, dan Allah menciptakan manusia yang dalam keadaan lemah. Itu ketahuan fa'ilnya, pelakunya. Kalau yang majhul tidak dipermaklumkan, ya, pelakunya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, ya. Wallahu a'lam. Itu perbedaan maklum dan majhul. Nanti kita bahas lebih lengkap lagi dalam bab fa'il dan bab al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya. Baik, ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika channel ini bermanfaat, silahkan di share, bagi-bagi ke teman yang lain, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin, anta rizqana al-wasi' wa anta rizqana al-amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.